Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang tiada terhingga. Dan alhamdulillah sekarang kita berada di tanggal 8 atau 9, tanggal 8 Rajab tahun 1445 Hijriah, bertepatan 19 Januari 2024. Jadi alhamdulillah kita berada sekarang di bulan haram untuk mengingatkan kembali jamaah semuanya, bapak-bapak ibu, bahwasanya kita di bulan Rajab berada di bulan haram. Salah satu bulan, 4 bulan, minha arba'atu hurum, yaitu yang dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir membawakan riwayat ketika menafsirkan surah At-Taubah ayat 36, maka 3 bulan berturut-turut, bulan 11, 12 dan bulan pertama dalam bulan Hijriah yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram, dan satu yang terpisah yang kita berada alhamdulillah di bulan ini yaitu bulan Rajab. Maka usahakanlah untuk meningkatkan ketaatan, ibadah, apapun yang bisa kita lakukan. Dan orang-orang soleh terdahulu mereka sudah memulai melatih diri mereka untuk berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Rajab, begitu juga di bulan Sya'ban, sehingga mereka menikmati ibadah mereka di bulan Ramadan. Kemudian yang kita ingatkan kembali bahwasanya amalan soleh dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga dengan orang yang melakukan, yang menganiaya dirinya, maka juga dilipat gandakan dosa orang pelaku maksiat. Maka janganlah kita menganiaya diri kita di bulan haram. Adapun orang-orang jahiliyah dahulu, mereka tidak berperang, mereka menahan senjata-senjata mereka, sehingga mereka di bulan Rajab mereka tidak berperang. Kita mengetahui bagaimana orang Arab yang mudah sekali berperang. Masalah sepele mereka berperang antara kabilah satu dengan kabilah yang lainnya. Dan alhamdulillah dengan cahaya Islam mereka bersaudara bi ni'matihi ikhwana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kaum muslimin dimanapun berada. Karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita infakkan sepenuh bumi emas, maka tidak akan bisa menyatukan hati manusia di antara manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian tematik kita di setiap Jumat pekan ketiga kita ambil tema kajian tematiknya yaitu perjalanan panjang takkan pernah pulang. Ini judul sinetron nih Ustaz. Dibaca judul sinetron. Maksudnya bahwasanya ini adalah perjalanan panjang di mana kita awalnya kita di alam ruh yang diambil perjanjian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala wa syahidna. Ketika kita di alam ruh masih di sulbi orang tua kita, maka kita diambil, setiap ruh jiwa diambil persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Rabb kita. Maka kita bersaksi qalu bala wa syahidna, benar ya Rabb, kami bersaksi. Kemudian setelah itu alhamdulillah kita berada di alam rahim. Di alam rahim ibu kita yang dijelaskan oleh Nabi SAW 40 hari, bukan 4 bulan, 40 hari berupa setetes mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. Baru setelah itu
ditiupkan ruh, maka ditetapkanlah tentang semuanya, tentang ajalnya, ditetapkan rezekinya, bahagia dan senangnya ditetapkan di alam ruh. Maka alhamdulillah lahirlah semua Bani Adam. Ada yang gugur ketika di kandungan, ada pertama lahir satu tangisan akhirnya Allah ambil kembali, dan rata-rata manusia itu secara umumnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang lebih. Walaupun ada di masa kanak-kanak dipanggil oleh Allah, atau sebelum menikah di masa mudanya dipanggil oleh Allah, atau baru sedang melahirkan. Bagi ibu-ibu muslimah ketika melahirkan bayinya, maka pertarungan nyawa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang yang pamit dengan keluarganya keluar untuk bekerja, ma'isyah, menafkahi keluarganya, akhirnya pulang dengan disambut tangisan oleh keluarganya. Ada saja ajal kita. Maka ini maksudnya, yaitu perjalanan panjang setelah kematian, dan tidak akan mungkin kita kembali lagi. Tidak mungkin kembali lagi sebagaimana kita lahir tidak mungkin kembali ke alam rahim kita. Begitu juga kita dimasukkan ke liang kubur, tidak mungkin kembali ke alam dunia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi di awal ini kita membayangkan tentang kematian, bagaimana jasad seluruhnya nanti kita juga merasakannya seluruhnya. Fardu kifayah kita mulai dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu diantarkan ke kuburan. Semua kita mengalaminya, kecuali yang meninggal misalnya terbakar atau tidak ditemukan jasadnya, yang sekarang banjir di beberapa kabupaten, hanyut misalnya, tidak ditemukan, maka itu lain soal. Tetapi yang kita maksudkan adalah secara umum begitulah keadaan kita, bahwasanya itulah yang akan kita alami semuanya. Maka nama kita pun sudah lain disebut orang, bukan misalnya si Rahmat sudah datang, tidak, jenazahnya sudah datang, sudah mayatnya sudah datang, sudah berubah namanya. Kemudian itulah yang akan mengantar ke kuburan kita, yaitu keluarga kita, harta kita, kemudian amal soleh kita. Adapun duanya itu kembali, harta dan keluarga, dan yang akan menemani kita adalah amal soleh kita. Dan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan hiburan kegelapan alam kubur hanyalah amal soleh. Hiburan kegelapan di alam kubur hanya amal soleh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, yatba'ul mayyita salasah, sesungguhnya yang mengikuti mayit itu ke kubur ada 3. Fayarji'u nani wa yabqa ma'u wahid, 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yatsba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu, jadi yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Faryaji'u ahlahu wa malahu wa yabqa amaluhu, yang senantiasa bersamanya adalah amalnya. Jadi inilah kematian. Itulah kematian yang akan membuat jiwa gemetar ketakutan. Karena begitulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubbud dunya wa karihatul maut. Mencintai dunia dan tidak suka, takut kepada kematian, tidak menyukai kematian. Berbeda dengan generasi yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari mati syahid. Seperti Anas bin Nadar radhiyallahu anhu, ketika peristiwa perang Uhud, apa yang diungkapkannya? Ketika dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kenikmatan surga itu seluas langit dan bumi, lalu dia bergumam, bah, istilahnya dalam bahasa Arab, sesuatu yang kagum, berdecaklah dalam kebiasaan kita, Masya Allah. Lalu maka dipecahkannya sarung pedangnya, dimakannya beberapa biji kurma, lalu dia maju dan dia mengungkapkan, seandainya biji kurma ini masih ada maka panjanglah umurku. Dan dia juga mengungkapkan, sesungguhnya aku mencium aroma surga di balik bukit Uhud, di balik gunung Uhud tersebut.
mencari mati. Maksudnya mati syahid, bukan mati konyol, mati syahid. Itulah keberanian mereka, dan itulah yang mereka dambakan, dan tidak ada ruginya mereka. Seandainya dia wafat mati syahid, dan seandainya menang mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian ulama kita menjelaskan bahwasanya kematian itu lebih pasti dibandingkan matahari terbit di esok hari. Itu lebih pasti. Besok terbit waktu fajar, sekarang jam 5 kurang sedikit, atau jam 5. Jam berapa sekarang? 4.58 atau jam 5 lewat 1. Ini syuruk jam sekian, terbit. Itu kita hanya bisa menggambarkan, akan tetapi kematian bagi setiap jiwa-jiwa kita itu lebih pasti daripada kita mengetahui terbitnya matahari di esok hari. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sabdanya, dan kita tidak membawakan semuanya, ada beberapa dalil kita sebutkan di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan, mengalami kematian. Wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah keberuntungan. Jadi keberuntungan yang hakiki adalah diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, lalu dimasukkan Allah ke dalam surganya. Itulah keberuntungan yang sebenarnya. Adapun keberuntungan yang kita raih, misalnya seseorang berprestasi, mendapat peringkat di antara anak-anak kita, atau kita melakukan perdagangan, keberuntungan yang lebih dari laba, lebih dari modal mendapatkan laba, itu keberuntungan yang fana. Keberuntungan yang fana. Adapun keberuntungan yang hakiki yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ayat 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Bahagia tidak mungkin orang setiap hari bahagia. Menangis sedih tidak mungkin orang setiap hari bersedih. Tertawa, ada yang tertawa 1 jam, tidak, paling kita tertawa sebentar, habis itu diam lagi. Tidak ada orang 1 jam tertawa. Kalau ada 1 jam diantar orang ke tempat rehabilitasi, itu aneh. Taib. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada waktu, ada waktunya, ada batas waktunya, ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila batas waktu itu, ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tidak bisa diakhirkan, sedetik saja tidak bisa. Begitu juga tidak bisa juga dimajukan walaupun sedetik, tidak bisa. Sudah ditentukan. Siapapun kita, si fulan, fulana akan wafat di hari ini, jam sekian, tanggal sekian, menit sekian, detik sekian, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya sebenarnya kita menunggu kematian. Seluruh kita menunggu kematian. Yang kita sebutkan pada pembahasan kita, perjalanan panjang tak akan pernah pulang. Inilah dia kematian, perjalanan sesudah kematian lebih panjang. Tadi kita sebutkan di awal tadi, adapun sebelumnya kita di alam ruh, yang diambil perjanjian kita di alam rahim sekitar 9 bulan 10 hari lebih kurang. Lalu di dunia itu 60 sampai 70 tahun secara umum. Itu cuman
baru 3 fase. Masih banyak fase-fase yang lainnya yang akan mengantarkan ke dua tempat. Dua tempat, imma itu finnar atau imma fil jannah. Nah, ini dia perjalanannya. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Di halaman 3, maka kematian adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Itulah pemisahnya. Barzakh, ada dinding pemisahnya. Kubur adalah tempat awal alam akhirat dan perjalanan akhirat yang sangat panjang. Jadi inilah pembahasan kita insyaallah. Tadi barusan sekitar 10 menit itu muqaddimahnya, pengantarnya. Ini sekarang ada 14 poin yang insyaallah akan kita bahas, dimulai dari alam kubur. Yang pertama, seandainya kita bahas itu satu poin itu 5 menit, maka itu 70 menit 14. Dan seandainya 1 jam satu pembahasan, maka 14 jam. Kalau orang pasar kan capek hitung-hitung. Insyaallah. Jadi ini kita membahasnya bapak-bapak, ibu-ibu, tidak membahas seluruh dalil. Kita tidak membahas seluruh dalil, kita hanya menukilkan dalil penunjang pada setiap poinnya. Karena masih banyak keterangan-keterangan yang lain, dan mudah-mudahan dengan ini yang kita inginkan dari pembahasan kita ini, pertama kita ingat akan akhirat. Itu yang pertama yang kita maksud dari tujuan pembahasan kita, lalu kita membekali diri kita. Kita berjalan musafir yang ke kampung saja, kita pulang kampung misalnya ke Sumatera Barat, itu butuh kita pakaian kita, celana dalam kita, handuk kita, seluruh perlengkapan kita siapkan. Itu akan kembali. Misalnya kita melihat orang tua di kampung, alhamdulillah ini nikmat bagi yang masih memiliki orang tua, maka 3 hari, 4 hari atau sepekan, sepanjang anak libur misalnya, atau anak diantar dulu, sebagian ada karena anak agak panjang liburnya, diantar dulu, balik lagi, nanti pas mau sekolah dijemput kembali. Ada seperti itu. Jadi begitulah, kayak kita safar atau kita safar umroh, paket 10 hari, 12 hari, pakai koper. Kemudian haji, kopernya lebih besar lagi, muat air zam-zam sekian, nanti kan kebiasaan kita kan zam-zam langsung di botol-botol sendiri, karena oleh-oleh yang paling itu air zam-zam. Tetapi sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan, banyak toko oleh-oleh umroh dan haji. Dan pengalaman kami terakhir tidak beli apapun di Arab Saudi, walaupun 1 rial, karena sudah ada jual di Pekanbaru. Angawak barek-barek, panek-panek, kan lado orang juga, kurma do, zam-zam do. Cuman zam-zam untuk hadiah 5 liter dari travel setiap jamaah itu saja yang dibawa. Ini sedikit ilmu daripada banyak-banyak. Nanti bawa pula dorong-dorong troli, mana lagi cari tandanya. Ngapain kita susah-susah? Sudah ada orang jualnya, kita beli di sini. Ini pengalaman saja. Siapa tahu nanti bapak-bapak, ibu-ibu haji atau umroh, maka istilahnya jangan dipersulit banyak bawaan-bawaan. Begitu juga perjalanan kita di akhirat. Perjalanan kita dikisahkan Malik bin Dinar radhiyallahu anhu ketika bahteranya berlabuh di sungai Efrat atau Tigris di Irak itu, maka ketika berlabuh di dermaga, orang sibuk dengan bawaan barangannya. Ada yang pedagang, saudagar dengan barang dagangannya, ada yang lain, ada yang bawa pakaian segala macam. Malik bin Dinar melompat, sudah turun, lalu pergi. Lalu dipanggil sama awak kapal, barang-barang dipanggil, woi barang-barangnya. Saya tidak bawa barang-barang sama sekali, yang saya bawa cuma yang ini yang saya bawa. Maka begitulah nanti bagi orang yang tidak banyak dengan berurusan dengan harta, dengan kehormatan orang, dengan darah orang atau yang lainnya, maka dia mudah sekali perjalanan di akhiratnya, sedikit hisabnya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan harta, beberapa bulan yang lalu kan sempat juga pinjam dulu 100, pinjam ada piti ketek 100, tapi habis itu udah Rajab pula nih, enggak masuk-masuk juga
mana nih, mana si fulan, mana si fulanah yang minjam kemarin katanya buat ini segala macam. Padahal ini termasuk menzolimi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini termasuk menzolimi. Selain menzolimi diri kita, kita juga menzolimi orang lain. Utang-utang yang kita anggap sepele 50.000, 100.000 di bulan haram ini, kalau tidak kita minta kerelaannya, datangi. Sesungguhnya saya belum bisa mampu membayar sekarang. Itu hati orang yang meminjamkan akan tenang, bukan dengan diam atau dengan janji. Ini termasuk yang harus kita berbenah, karena ini masalah muamalah yang hatta terkadang orang berilmu pun sampai ke tingkatan ini. Ini pengalaman, ada kadang-kadang waliyazubillah takut dia berjumpa dengan orang yang telah membantunya. Awalnya bayangkan ketika kita terdesak, kita datangi, kita keluhkan apa yang kita pinjam uang sekian, sudah dibantu, sudah dilapangkan, lalu kita tidak mendatanginya, tidak memberi kabar, hilang begitu saja. Waliyazubillah. Taib, kok larinya ke situ? Kita akan mencoba menyebutkan perjalanan panjang tersebut, tentunya secara ringkas. Yang pertama, alam kubur. Alam kubur yang merupakan awal persinggahan menuju akhirat. Alam kubur yang merupakan awal persinggahan menuju akhirat. Disinilah 3 pertanyaan akan diajukan. Di sini, di alam kubur. Pertanyaan pertama di alam kubur ini dia. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Kemudian ma dinuk, apa agamamu? Dan ini telah dijelaskan di hadis yang sangat panjang, hadis Bara' bin Azib, yang mana kita secara ringkas kita sebutkan, ada salah seorang jenazah dari sahabat Ansar yang diantar Nabi dan para sahabat ke kuburan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah liang lahat, lalu melihat ke atas langit, melihat ke beberapa kali, lalu Nabi SAW memberi nasihat kepada para sahabat bahwasanya berlindunglah kepada Allah dari azab kubur, berlindunglah dari Allah dari azab kubur, mintalah kepada Allah dari azab kubur. Lalu keadaan mereka para sahabat ketika itu di pemakaman bukan seperti kita. Dijelaskan oleh Bara' bin Azib bahwa seolah-olah ketenangan mereka seolah-olah burung berada di atas kepala mereka. Tenang mereka. Terkadang kita kasihan bagi pernah mengantar jenazah, mengantar jasad saudara-saudarinya, orang tua atau kerabat, teman, masih bisa juga lapan patang sampai siku baru masih bisa tertawa. Alhamdulillah. Padahal sudah belajar agama. Perhatikan Nabi dan para sahabat ketika di pemakaman, tenang mereka, tenang. Lalu yang mereka pikirkan mungkin, tapi tidak disebutkan di hadis itu, otomatis mereka juga merasakan, sekarang saya melihat si fulan di liang lahat, esok hari saya juga seperti itu juga. Mungkin itu yang hadir di dalam hati mereka. Kemudian setelah itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sakaratul maut. Bagaimana proses kematian orang-orang yang saleh, orang yang beriman, yang mudahnya menghadapi sakaratul maut. Diibaratkan seperti air teko ditampung dengan gelas, mudah keluar ruh tersebut. Lalu ruh itu disambut dengan malaikat-malaikat dengan pakaian yang dari kafan yang telah disediakan dan wangi semerbak, sehingga diangkatlah ke atas langit. Setiap pintu langit malaikat pun menyapa, ruh siapakah ini? Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, disebutkan namanya karena semerbaknya aromanya. Lalu dihadapkan ke Rabbul Alamin, maka akhirnya dikembalikan ke alam kubur. Maka disitulah ketika beberapa langkah, 7 langkah meninggalkan orang yang menguburkan, maka datanglah malaikat, 2 malaikat
Maka inilah yang ditanyakan. Yang pertama, man rabbuk. Maka alhamdulillah dijawab dengan Rabbnya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW, agamanya Islam, dan seterusnya, dan akhirnya diberilah kenikmatan kubur berupa adanya ditampakkan atau dibukakan baginya tempat kembalinya nanti itu di sorga, dan kuburnya menjadi salah satu taman-taman sorga, dan dia diminta agar disegerakan hari kiamat. Adapun yang satu yang fajir, yang kafir, maka kebalikannya. Sakratul mautnya susah, dipukul dulu oleh malaikat maut, dan ibaratnya ruh mereka bercerai-berai. Ibarat kain kalau kita peras bercerai-berai ruhnya, dan baunya busuk. Penduduk langit, malaikat ketika dibawa, siapa ini yang bau busuk segala macam, dan akhirnya tidak diterima, maka dicampakkan ke kuburnya kembali. Juga ditanya, ketika ditanya man rabbuk, la adri, dijawab la adri, tidak tahu, dia tidak mengetahui. Sebenarnya kalau kita lihat gampang, kalau kita masih hidup gampang, tetapi ketika itulah ujian yang berat. Bukankah kalau bagi yang misalnya kita belajar, ada selain tahsin ada tahfiz, Bu ya? Ada. Kalau di rumah tuh dengar sama orang rumah atau anak kan, lancarnya nak tanggung-tanggung. Coba di depan ustadz setoran, hilang semuanya hafalan. Apalagi ini jadi imam, hilang semua hafalan, gelap saja tuh, gemetaran lutut. Bukan bapak-bapak ibu, kami juga seperti itu juga. Gemetaran lutut kalau tidak biasa awal-awal dulu, gemetaran suara, masya Allah. Itu makanya kata orang dinamakan kalau ini kan tidak pakai mihrab. Kalau yang pakai mihrab dari kata-kata harb itu kan perang, harbun. Ini tempat berperangnya, istilahnya takut dia atau tidak katanya. Nah, itu. Taib. Jadi situ adapun jasad yang fajir, yang kafir tadi, maka ketika setelah itu ditampakkan baginya lorong-lorong neraka, dan dia meminta agar tidak ditegakkannya hari kiamat. Kemudian kita bawakan di sini hadis dari Hani' radhiyallahu anhu, dia adalah maula Utsman, bekas budak dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Utsman berkata, kana Utsmanu idza waqafa ala qabrin baka. Kebiasaan Utsman, bukan Umar ya, Utsman, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu adalah ketika berhenti di sebuah kuburan baka, menangis. Hatta yabulla lihyatah, sampai membasahi jenggotnya. Faqilalah, lalu dikatakan, ada yang bertanya kepadanya, tuzkarul jannatu wan naru fala tabki wa tabki min hadha. Ketika diingatkan tentang surga, kemudian diingatkan tentang neraka, engkau tidak menangis. Lalu tentang ini, berhenti di kuburan engkau menangis? Faqal, maka dia pun berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu, Nabi SAW bersabda, langsung disebutkan sabda Nabi SAW oleh Utsman yang dihafalnya, sesungguhnya kubur itu adalah tempat awal, kedudukan awal dari kedudukan tempat-tempat di akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Apabila dia selamat, maka sesudahnya kemudahan. Aisaru minhu. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Jadi apabila dia tidak selamat ketika dikubur itu, maka sesudahnya sangatlah berat. Qala Rasulullah SAW, lalu ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, ma ra'aitu manzaran qattun illal qabru afza'u min.
Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Lalu yang kedua, perjalanan yang kedua yang bisa kita saksikan yaitu beberapa fasenya, yaitu tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang besar yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada di riwayat disebutkan bahwasanya malaikat Israfil itu sudah menyiapkan trompet sangkakala tersebut. Tinggal menunggu apa? Perintah Allah. Sudah disiapkannya. Diperintahkan oleh Allah maka akan ditiupnya. Tiupan akan terjadi 2 kali. Jadi tiupan sangkakala itu 2 kali. Ada namanya tiupan fazza, semuanya mengalami kematian dan hancurlah alam semesta. Yang kemudian 40 masa maka ada tiupan yang kedua, yaitu namanya tiupan ba'ats, yaitu dibangkitkan. Ini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at, yauma tarjufur rajifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam, tatsba'uhar radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Ketika menjelaskan ayat di atas, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, adalah Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, putra anak dari paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Dia adalah Bahrul Ilm, samudranya ilmu, dan ahli tafsir dari generasi sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah faqihkanlah dia di dalam agama, wa alimhu ta'wil, dan berikanlah dia ilmu dalam masalah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan hanaf khatanil ula wa tsaniyah, yaitu keduanya adalah tiupan pertama dan kedua. Wa hadza qala Mujahid wal Hasan wa Qatadah wa Dhahak wa ghairu wahid. Begitu juga dikatakan oleh Mujahid, Al Hasan, Qatadah, Ad-Dhahak dan lainnya. Dan ini semuanya dari generasi tabi'in. Mujahid, Al Hasan maksudnya Hasan al-Basri, Qatadah, Ad-Dhahak itu semuanya murid-murid dari Abdullah bin Abbas. Selain belajar dengan Abdullah bin Abbas, juga belajar kepada yang menguasai tafsir adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah bin Mas'ud dijelaskan di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir sebelum menafsirkan a'udzubillahi minasyaitonir isti'adzah, kemudian bismillah, di muqaddimah Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan tentang bagaimana penafsiran Al-Qur'an yang paling baik, yaitu bil ma'thur, menafsirkan Al-Qur'an ayat dengan ayat, kemudian ayat dengan hadis Nabi SAW, kemudian ayat dengan perkataan para sahabat. Dan salah satu sahabat yang menguasai penafsiran ayat Al-Quran ketika itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, tidak ada pun satu pun ayat yang turun melainkan dia mengetahui maknanya, tafsirnya. Kemudian ini dia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bahwasanya dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di muqaddimah tafsirnya tersebut, bahwasanya Abdullah bin Abbas dia diangkat menjadi khatib pada musim haji pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diangkat menjadi khatib di Arafah. Kalau sekarang di Masjid Namira. Namira sebagiannya masuk daerah Arafah, sebagiannya tidak. Jadi hati-hati bagi yang nanti wukuf di Arafah, karena sebagiannya itu masuk Arafah, sebagiannya tidak. Ingin mendengar ulama langsung mendengar dengan bahasa Arab, berjalanlah dari tenda misalnya langsung ke situ. Hati-hati, pas wukuf tetap di bagian depan, itu bukan termasuk bagian Arafah, karena ada tanda-tandanya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu ada pernah mengunjungi, nanti ada tanda, ada harafat here, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya, dan ada yang warna kuning, ada di setiap batas-batasnya tersebut. Lalu Abdullah bin Abbas berkhutbah
dengan khutbah yang sangat indah menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala, membawakan firman Allah dengan penafsiran yang sangat indah. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, seandainya, dan ini terbaik, tapi ini yang mengatakan seandainya orang-orang Romawi, Persia, orang Turki dan orang yang lainnya dari pelosok negeri mendengar khutbahnya Arafah Abdullah bin Abbas, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam karena jelas indahnya penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, kita memasuki yang ketiga, hari kebangkitan. Hari kebangkitan, di mana semua makhluk dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW memberitahu umatnya bahwasanya mereka akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum tuhsyaruna ila Allah hufatan uratan ghurla. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju Allah Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha terheran-heran karena yang mereka pikirkan sama yang kita sama-sama pikirkan, yang kita hadirkan sekarang. Telanjang tanpa pakaian, sehingga kata Ummul Mukminin, hal yanzuru ba'du mala ba'd, dia akan melihat satu dengan yang lainnya auratnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-amru asyaddu min ayyan zura ba'dhum ila ba'd. Keadaannya jauh lebih berat dari sekedar melihat satu dengan yang lainnya. Itu hari yang sangat menegangkan. Bahkan keringat seseorang melebihi jasadnya. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, dan bahkan ada yang menenggelamkan karena matahari jaraknya 1 mil. Seluruh kita dibangkitkan di situ. Nanti insya Allah kita akan bawakan hadis tentang Syafaatul Uzma di bagian syafaat nanti insya Allah. Jadi kemudian yang keempat pada mahsyar, azan dulu. Ya, kita azan dulu. 10 yang tersisa nanti insya Allah akan kita bacakan secara cepat-cepat insya Allah, karena kita ada kegiatan setelah Isya. Tahsin Buya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan ke poin yang keempat pada pembahasan perjalanan yang sangat panjang, perjalanan setelah kematian, itu padang mahsyar, yaitu tempat berkumpulnya seluruh makhluk. Tadi juga disinggung di sebelumnya, tetapi ini pembahasan yang bahwasanya kita seluruhnya dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 38, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi. Dan tidaklah hewan-hewan atau binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya illa umamun amsalukum, melainkan umat seperti kamu juga. Ma farratna fil kitabi min syai', tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Thumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Rabb mula mereka semuanya dikumpulkan, kita semua dikumpulkan. Itu di yaumil mahsyar yang kita sebutkan tadi bagaimana dahsyatnya, dan itu tidak akan tenang sebelum mereka dihisab. Nanti di syafaat ini kita singgung nanti. Yang kelima, syafaat. Jadi syafaat ada dua, ada syafaatul uzma, syafaat yang agung ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada syafaat ammah, yaitu umum, seluruhnya bisa memberikan syafaat. Orang beriman kepada orang beriman bisa memberikan syafaat. Kemudian malaikat memberikan syafaat, para nabi, orang-orang soleh itu bisa memberikan syafaat. Dan syafaat ini ada syaratnya, yaitu yang pertama, yang mendapatkan syafaat dari yang
diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang mendapatkan melalui perantara itu semuanya dari izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, maka tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi harus izin, la yashfa'u indahu illa biizni. Jadi tidak akan mendapatkan seseorang itu syafaat kecuali diizinkan oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami melakukan liman yasha'u wa yarda. Ada bisa diingatkan Pak Imam, wa kam min malakin fis samawati wal ardi liyajziyal ladzina asau bima amil. Bukan, di dalam surah An-Najm bagian bawah, halaman pertama bagian bawah, yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahwasanya syarat syafaat itu diizinkan oleh Allah dan yang mendapatkan syafaat juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis sama apa? Itu jelas. Enak itu jelas. Kadang dah. An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di ay ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Kalau dicari baru apa? Tadi apa? Astagfirullah. Biasa. Jadi betapa banyak sesuatu yang berkuasa di langit, malaikat di langit, la tughni syafa'atum, tidak bisa memberikan syafaat syai'a sedikit pun, illa kecuali, mim ba'di kecuali setelah ayyadzanallah, setelah diizinkan oleh Allah, liman yasha terhadap yang diinginkan oleh Allah, wa yarda dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi dan mendapatkan syafaat. Di ayat kursi tadi kita sudah sebutkan, la yashfa'u indahu illa biizni. Taib. Masyaallah. Lalu kita akan jelaskan sedikit hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Di sini ada potongan bagian akhir. Sebenarnya ini hadisnya panjang, riwayatnya panjang, di mana keadaan manusia yang kacau balau. Maka mereka pertama pergi ke Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapak nenek moyangnya manusia. Maka Nabi Adam pun tidak mau, karena telah melanggar, telah mendekati pohon yang dilarang. Maka mereka akhirnya, dan Nabi Adam mengatakan, saya malu kepada Allah dan belum pernah orang melakukan dosa seperti itu. Maka pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga seperti itu. Nabi Nuh juga merasa berdosa karena telah berdoa kepada Allah untuk membinasakan kaumnya di banjir bandang tersebut. Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar diberikan kebinasaan kepada kaumnya, seolah dia berdosa. Kemudian pergilah ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga merasa berdosa karena telah berbohong menurutnya, tetapi tidak berbohong, karena Nabi Ibrahim ketika itu mengatakan bahwasanya yang telah menghancurkan berhala-berhala itu adalah berhala yang tinggal satu yang tidak dihancurkan. Jadi sebenarnya tidak berbohong. Kemudian Nabi Musa juga merasa bersalah. Kata Nabi Musa bahwasanya dia telah membunuh. Ketika orang dari Firaun, kemudian dari Bani Israel, ketika itu berkelahi, Nabi Musa mendamaikan. Tetapi dengan kekuatan Nabi Musa adalah seorang yang kuat, ketika mendamaikan akhirnya mati orang Firaun itu. Makanya itu dikejar-kejar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa
Nabi Isa juga demikian mempunyai salah, tetapi di dalam riwayat hadis ini tidak disebutkan apa kesalahan Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Musa disebutkan kesalahannya, dosanya, kemudian Nabi Ibrahim kesalahannya, Nabi Nuh juga, Nabi Adam juga, tapi Nabi Isa tidak disebutkan apa salahnya. Terakhir barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fayatuni fasta'zinu ala rabbi. Ini di riwayat ini kita cantumkan, maka mereka datang kepadaku. Fa idza ra'aitu waqa'tu lahu sajida. Aku pun meminta izin kepada Rabbku. Ketika melihat Rabbku, maka aku pun menjatuhkan diri bersujud kepadanya. Fayadu'uni masya Allah thumma yuqal. Jadi Allah membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pun diajarkan pujian-pujian yang diilhamkan, pujian-pujian yang belum pernah diucapkan Nabi ketika di dunia, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tabaraka wa taala berfirman, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal tu'tah, apabila engkau meminta maka akan diberi, wa qul yusma' washfa' tusyaffa', apabila engkau meminta maka minta syafaat maka akan diberi syafaat. Jadi ini nanti bisa dibaca sendiri nanti Bapak Ibu bagaimana keadaan orang mendapatkan syafaat. Jadi syafaat Nabi SAW ini banyak. Salah satu syafaat tadi uzma, kemudian ammah, kemudian Nabi SAW memberikan syafaat, salah satunya ditegakkannya hisab, ini syafaatul uzma. Kemudian Nabi SAW memberikan syafaat kepada umatnya dengan syafaat yang ketika ditetapkan masuk neraka maka Nabi berdoa tidak jadi masuk neraka. Dan masih banyak syafaat-syafaat jenis yang dijelaskan oleh para ulama, dan itu dijelaskan mungkin bisa dilihat macam-macam syafaat Nabi SAW, ada beberapa poin itu di kitab Fathul Majid, bisa dilihat syarah dari kitab Tauhid. Kemudian yang keenam, hisab perhitungan. Setelah Nabi SAW memberi syafaat dan agar ditegakkan hisab, manusia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia umat terakhir, akhir zaman, akan tetapi dihisab pertama di hari kiamat. Kemudian amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Sedangkan hukum pertama kali yang diputuskan antara sesama adalah masalah pertumpahan darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya, man husiba udziba, qalat Aisyah. Jadi barang siapa yang dihisab maka ia tersiksa. Maka berkata Aisyah ummul mukminin, faqultu awalaysa yaqulullah ta'ala fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Jadi Aisyah mengatakan, bukankah Allah telah berfirman maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dalam surah Al-Insyiqaq ayat 8. Maka Rasulullah SAW menjawab, innama dzalikil ardu walakin man nuqishal hisaba yahlik. Hal itu adalah al-arad, namun barang siapa yang dimunaqasyah hisabnya maka ia akan binasa. Kalau teliti hisabnya dia akan binasa. Itu makanya diminta agar dimudahkan hisab atau bisa masuk surga, terlindung dari azab neraka, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa hisab. Dengan syaratnya, ada 4 syaratnya yang dibawakan oleh Nabi SAW di riwayat yang lain. Yang pertama, tidak melakukan tatoyur. Kemudian yang kedua, tidak berobat dengan kai. Kemudian tidak minta diruqyah. Yang keempat, hanya kepada Allah bertawakal. Itu disebutkan bahwa yang mengamalkan 4 ini maka dia akan masuk surga, terhindar dari azab, masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Baik. Yang ketujuh, ada catatan amal. Jadi catatan amalan akan dibagikan dan tidak ada satupun terluput dari buku catatan tersebut, baik itu catatan kebaikan maupun catatan keburukan. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat
49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Jadi diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang ditulis di dalamnya. Jadi seolah-olah kita ini penulis, kita menulis amalan kita, ada kitabnya. Lalu dikatakan aduhai celakanya kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan kecil dan tidak pula yang besar, melainkan mencatat semuanya, dan mereka pasti dapati apa yang mereka kerjakan tertulis dan Rabbmu tidak menganiaya seorang pun. Jadi tidak ada pun misalnya seharusnya kita mendapatkan pahala sekian, lalu seharusnya dapat pahala 1 juta misalnya, 1 juta kali lipat, lalu dijadi kurang 100, tidak. 1 juta ya 1 juta. Lalu dosa kita sepenuh bumi ya sepenuh bumi. Waliyadzubillah. Jadi tidak ada satupun yang dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-8 ada namanya mizan, neraca atau timbangan, dengan timbangan hakiki dan teliti sekali, bukan timbangan yang diturun firman Allah ketika pedagang-pedagang di kota Madinah waktu Nabi SAW baru hijrah, yang dicela wailul lil mutaffifin. Bukan timbangan seperti itu. Nya sakilo Bali ayang musim gini Pak, duku ayang timbang di rumah lain 9 matu gitu. Nah, ini bagaimana pedagang seperti ini yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Masalah neraca timbangan ini dalam surah Az-Zalzalah ya tadi, ayat yang di rakaat kedua dibaca oleh imam kita maghrib tadi. Yauma yasdurun nasu astata liyaraw a'malam faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis karena ketakutan. Kalau kita biasa saja, atau mungkin kita tidak tahu apa dibaca imam. Ini kalau ingin ngetes orang khusyuk atau tidaknya, salah satu tanya setelah sholat sunat, misalnya tidak ada kegiatan kajian, misalnya tanya, atau setelah isya nanti, apa yang dibaca imam tadi di rakaat pertama yang kedua suratnya. Nah, kalau dia tahu berarti alhamdulillah. Tapi kalau dia cerdik dijawabnya tuh, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah semua rakaat dibaca itu. Jadi salah satu menandakan khusyuknya, berarti dia menyimak, tahu dia bacaan imamnya, istilahnya didengarnya. Karena di situ perjuangan juga bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Di situ setan mencuri salat kita. Allahu Akbar, datang malaikat, uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Ingat ini. Semua akan ingat ketika salat. Tahu-taunya di tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi. Lah selesai aja imam. La haula wala quwata illa billah. Jadi maghrib atau isya 4 rakaat sudah keliling kemana-mana, sudah melalang buana. Jasadnya di masjid Ubay bin Ka'ab, pikirannya sudah macam-macam. Waliyadzubillah. Yang ke-9, haud, telaga. Jadi semua nabi alaihimussalam memiliki telaga, ada telaga. Jadi siapa yang mengikuti, yang ittiba, maka dia akan nanti akan menikmati, istilahnya mendapat air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membicarakan bagaimana telaga tersebut, bagaimana tempat minumnya, tidak, karena banyak lagi penjelasannya. Yang jelas ketika seseorang mendapatkan minum di telaga Nabi SAW, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan begitu juga barang siapa yang tidak mengikuti Nabi SAW, maka dia akan diusir. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Di sini disebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhu, al-kautsar al-khairul katsir. Al-kautsar adalah kebaikan yang banyak, kebaikan yang banyak. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu jamaah bisa dibaca lengkapnya karena kita sudah jam 8 lewat juga. Yang ke-10, ujian bagi orang-orang yang beriman. Ini pada saat ini orang-orang kafir seluruhnya, orang-orang kafir diuji, yaitu mereka mengikuti ilah-ilah mereka ketika di dunia. Lalu ilah-ilah itu dicampakkan neraka, maka mereka pun ikut neraka. Tapi dalam bentuk misalnya ada yang menyembah Isa, misalnya Yesus, yang Nabi Isa, bukan Nabi Isanya masuk, tetapi berupa yang adapun yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah batu segala macamnya, maka itu ditampakkan yang disembahnya, maka diikutinya. Adapun yang tersisa adalah orang beriman dan orang munafik. Karena orang munafik juga berada di saf-saf, juga beribadah, juga ikut perang di zaman Nabi SAW, juga ikut berperang. Tetapi ketika itu diuji, ketika Allah di dalam surah apa itu? Yauma yukshafu an syaki wa yud'auna sujud fala yastati', dalam surah Al-Qalam. Ya, yauma yukshafu an syaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Jadi ketika ditampakkan betis, maka maka sujudlah. Orang beriman sanggup sujud, akan tetapi orang munafik tidak bisa sujud. Seluruh sendi-sendinya tegang, tidak bisa sujud karena dia telah menipu di dunia. Menipu di dunia seolah-olah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat ditampakkan bahwasanya itu adalah dusta. Hati mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dia sujud ketika itu. Di sini dalam surah Al-Hadid di bagian bawahnya bahwasanya orang-orang itu mukmin itu ada cahaya, sementara orang munafik dipadamkan cahayanya. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Hadid ayat 12, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang beriman, baik itu laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan, di samping kanan, dan dikatakan pada mereka pada hari itu ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir, di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Kemudian yang ke-11, sirat, yaitu titian yang merupakan jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Jadi sirat ini, titian ini di atas neraka jahanam, dan kita sudah mengetahui gambarannya, licin, menggelincir di sana terkait duri-duri pohon. Ini disebutkan di riwayat ini muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, "Tsumma yu'tai bil jasri fayuj'alu baina dhahrai jahannam." Kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Qulna ya Rasulullah. Kami para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, wa mal jasru?" Apa itu jembatan, bagaimana bentuknya? Qal madhadatun mazillatun alaihi khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltathatun, ya laha syaukatun uqaifahu takunu bin najdin yuqal laha as-sa'dan. Jadi bentuknya licin, menggelincir, di atasnya terdapat besi-besi pengait, ada kail-kail berduri, ujungnya bengkok bagaikan pohon berduri najd, dikenal dengan pohon sa'dan. Jadi ada yang melintasi sirat itu seperti secepat kilat, ada yang seperti berlari, ada yang seperti hewan tunggangan segala macam, dan ada yang merangkak hampir sampai kena kail, akhirnya masuk ke neraka jahanam. Itu sesuai dengan amalan-amalan ketika di dunia. Dan ketika itu Nabi tetap mendoakan kita. Nabi SAW tetap mendoakan kita, umatnya, minta keselamatan. Ya Rabb, salim agar kita selamat ketika di titian. Itulah Nabi kita SAW yang bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman dia lembut dan kasih sayangnya Nabi SAW. Bagaimana kita selamat
Maka Nabi SAW sampai di meniti sirat didoakan agar kita selamat. Kemudian yang ke-12 ada namanya neraka. Jadi ini kita mengetahui bagaimana neraka itu diisi oleh orang-orang kafir, orang yang berdosa, minumannya air panas yang mencabik-cabik usus, makanannya zakum, buah berduri yang tersangkut di tenggorokan, kemudian minumannya ghislin, darah dan nanah, dan sadid, darah yang bercampur nanah. Yang paling ringan siksanya adalah yang kedua telapak kakinya beralaskan bara api sehingga otaknya mendidih. Di sini bagaimana keadaannya, dan ini yang paling ringan yang didapat oleh paman Nabi Abu Talib. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melindungi diri kita dari siksa neraka. Amin. Kemudian kita sebutkan di sini dalilnya firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 192, Rabbana innaka man tudkhilan nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang lalim seorang pun penolong. Kemudian yang ke-13 qantarah, jembatan. Ini tadi beda, tadi sirat, titian, yang ini qantarah. Nabi SAW bersabda tentang qantarah ini, yakhlusul mu'minuna minan nar. Orang-orang mukmin selamat dari neraka. Yang ini yang selamat dari neraka, fayuh basuna ala qantarah bainal jannah wan nar. Namun mereka ditahan di atas jembatan qantarah antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din mazalim. Maka ada di antara mereka dipotong kebaikannya dan diberi kepada orang lain karena kezaliman. Kanat bainahum fid dunya, yang pernah dilakukan ketika di dunia. Hatta idza huzzibu wa nuqqu uzina lahum fid dukhulil jannah. Setelah dibersihkan dan disucikan dari itu semua, mereka pun diizinkan untuk masuk surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la ahadum ahda bimanzilihi fil jannah minhu min bimanzilihi kana fi. Kemudian sesungguhnya salah seorang dari mereka lebih mengetahui rumahnya di surga daripada rumahnya ketika masih, ini salah, ada salah nih, fi alif lam itu maksudnya ada fit dunia. Jadi fit dunia, bagi yang bawa ada pena tambahan fit dunia. Jadi mereka mengetahui rumahnya sebagaimana mereka mengetahui rumahnya di dunia. Jadi sudah tahu saja tempat kedudukannya di surga. Apakah di surga yang paling tinggi, tengah, atau paling bawah, itu sudah ditentukan. Dan tentang qantarah ini, disitulah nanti akan didatangkan kematian dalam berbentuk kambing atau kibas. Maka disembelihlah, tidak ada lagi kematian. Yang masuk surga abadi selama-lamanya, dan masuk neraka abadi selama-lamanya. Yang ke-14, yang terakhir, surga. Surga tempat kediaman orang-orang mukmin. Bangunannya terbuat dari emas dan perak, adukannya dari minyak kasturi. Kalau kita adukannya semen, kalau ini minyak kasturi. Kerikilnya dari mutiara, mutiara kerikilnya. Kalau batu di mana? Di Kampau. Dan batu permata. Dan debunya dari za'faran. Ini wangi-wangian. Tingkatan paling tinggi adalah Firdaus. Dari Firdaus inilah mengalir sungai-sungai surga. Atap dari Firdaus adalah arasnya Rahman. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini hadirkanlah bagi jiwa kita, ini dia kedudukan. Booking, tapi jangan pergi ke developer. Nanti pergi developer, booking lah Firdaus di bawah apa? Nggak ada. Dengan amal soleh, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini yang diminta. Nabi SAW mengajarkan kita, apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah Firdaus yang paling tinggi. Jadi ini bagaimana kita harus menjadi bermotivasi, bagaimana kedudukan, jangan
yang paling bawah, tetapi yang paling derajat yang paling tinggi. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, bersama para nabi, bersama orang siddiq, bersama para orang yang mati syahid, syuhada dan salihin. Ulaika kana husnu rafiqah. Apa ujungnya, ada yang ingat? Dan itulah sebaik-baik teman di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kita minta berlomba-lomba, bersegera untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alangkah indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala, diwajibkannya kita berpuasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Alangkah maha indahnya Allah, maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita agar kita menjadi hamba-hamba yang selamat. Jadi kenikmatan surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Seandainya itu namanya sama, misalnya khamarnya dunia dengan khamarnya di akhirat itu berbeda. Khamar di dunia itu memabukkan, adapun khamar di akhirat, sungai khamar tersebut itu lezat dan tidak memabukkan. Dan sungguh kenikmatan yang paling agung adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang paling puncak penduduk surga. Itu maka salah satu doa Nabi SAW yaitu agar diberi kelezatan melihat Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan soqa liqa, itu kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerinduan orang saleh, kerinduan orang-orang beriman, kerinduan para nabi dan rasul, itu rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yang merupakan puncak tertinggi dari kenikmatan surga. Demikianlah yang bisa kita bahas di malam yang pembahasannya tidak panjang, tetapi judulnya yang ini perjalanan panjang yang tak akan pernah pulang. Jadi kalau sudah mengalami kematian, kita tidak kembali lagi. Itulah perjalanan yang akan kita alami, dan tidak akan mungkin kita diselamatkan kecuali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah penyampaian, maka kepada Allah kita memohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.